Oke guys, ketemu lagi bersama si Kakang Prabu yang pastinya di channelnya Kuma Aing. Nah, apa kabarnya untuk para sobat Aing? Di sini saya tidak akan ada bosannya untuk mendoakan kalian semua semoga diberikan rezeki yang berlimpah berupa kontrakan 100 pintu, 10 kotak sawah dan jodoh yang soleha. Nah, di video kali ini si Kakang Prabu akan ngebahas alur film yang berjudul Rabid. Sebelum dimulai, jangan lupa di-subscribe dan kita joget-joget dulu guys. Cerita berawal di sebuah parkiran pinggir kota. Cerita ini teh dimimitian dengan memperlihatkan sang tokoh utama dalam film ini, yaitu seorang wanita berkacamata bernama Rose. Rose bekerja sebagai desainer sekaligus asisten manajer di sebuah perusahaan fashion modeling. Pada suatu hari ketika Rose akan berangkat bekerja mengendarai motor Vario kesayangannya, Rose malah diuudah alias dikejar oleh anjing tetangganya hingga menyebabkan kekacauan di sekitar jalan. Dan hal itu membuatnya harus telat sampai ke kantor. We adding something new? Akibat keterlambatannya, Rose mendapat tindakan buruk dari si bos yang bernama Jenter. Ini orangnya guys, dimana Jenter menghina Rose dengan mengatakan bahwa rancangan atau desain busana yang dibuat oleh Rose malah seperti wajah Rose. Secara tidak langsung, si Jenter juga menghina wajah Rose yang tidak cantik dan terlihat cupu. Mendengar perkataan Jenter membuat para karyawan ikut menertawai Rose. Namun di saat semua orang mentertawakannya, terdapat seorang model yang tidak ikut-ikutan mentertawakan. Dan sambil menatap Rose, wanita itu bernama Chelsea. Ya, karena memang Chelsea ini merupakan teman dekat Rose. Schadenfreude. Dankeschön, my sweet. Everyone, come close. A dark passenger who wants to... Singkat cerita, ketika jam makan siang berlangsung, terlihat Rose sangat lahap menyantap makanannya. Usut punya usut, ternyata si Rose ini merupakan seorang vegetarian. Jadi ia hanya memakan sayuran dan buah-buahan saja. Alasannya menjadi vegetarian adalah untuk menjaga berat badan dan bentuk tubuhnya. Ditambah tuntutan pekerjaannya juga. Tak berselang lama, Rose dihampiri oleh rekan kerjanya yang bernama Brad. Ini jelmana. Tiba-tiba si Brad mengajak Rose untuk berkencan karena memang nanti malam akan diadakan sebuah pesta di perusahaan tempat mereka bekerja. Yeah. Why don't you be my date? Ross? No, Rose. Yeah, I should be. I didn't list myself. Singkat cerita lagi, malam pun poek. Terlihat Rose bahagia dan senang mengobrol dengan Brad hingga mereka berciuman di pesta itu. Kemudian Brad menawarkan dan akan mengambilkan minuman untuk mereka berdua. Ketika menunggu Brad mengambil minuman, lantas Rose pergi ke toilet terlebih dahulu. Dan ketika di dalam toilet, dirinya tak sengaja mendengar percakapan dari dua rekan kerjanya, di mana percakapan itu mengatakan kalau Brad mau mengajak Rose sebab si Brad ini dititah alias disuruh oleh Chelsea. Mendengar perkataan itu, Rose pun langsung menghampiri si Chelsea dan menanyakan apakah memang benar Chelsea yang menyuruh Brad untuk menemaninya di pesta. Chelsea pun menjawab iya, semua itu memang benar. Bukan karena apa-apa, si Chelsea hanya merasa kasihan kepada Rose. Apalagi Rose baru saja mendapatkan hinaan tadi pagi. Rose yang merasa sangat kecewa, pada akhirnya ia pun langsung pergi dari pesta itu dengan mengendarai motor Varionya. Mungkin karena sangat kesal dan kecewa sehingga membuat tidak konsentrasi. Rose pun harus mengalami kecelakaan. Chelsea yang melihatnya hanya bisa berteriak dan merasa bersalah atas kejadian ini. Akibat dari kecelakaan itu membuat Rose harus masuk rumah sakit. Dan bisa kita lihat hampir sekujur tubuh Rose sudah dibalut oleh perban, yang berarti luka akibat kecelakaan kemarin sangatlah parah. Ternyata si Rose sudah seminggu dirawat di rumah sakit. Di sana juga ia ditemani oleh sahabat dekatnya, yaitu si Chelsea dan keluarganya Chelsea. Karena Rose ini tidak memiliki siapa-siapa, bisa dibilang yatim piatu atau sebatang pohon alias sebatang kara. Setelah menjalani
menjalani perawatan selama seminggu, pada hari ini dokter akan membuka perban pada wajah Rose. Dan saat dibuka, mereka semua yang ada di ruangan itu terkejut melihat kondisi wajah Rose di mana pipi sebelah kirinya hancur hingga terlihat bagian giginya. Easy there. Focus on your rest and recovery. Hey, you're alive. And that's the most important thing. Bukan hanya di wajah Rose-nya saja, dirinya harus mengalami luka sobek pada perutnya. Setelah membuka dan mengganti perban, sang dokter pun mengizinkan Rose untuk kembali pulang. Lantas si Chelsea pun mengantarkan Rose ke rumah dan akan merawat Rose dalam beberapa hari ke depan. Karena dirinya masih merasa bersalah, di situ Chelsea menceritakan kejadian kemarin pada Rose. Ia juga memberitahu kalau posisi jabatannya di kantor sudah digantikan oleh pegawai baru. Kemudian Rose menatap ke arah cermin sambil perlahan membuka perban di wajahnya. Betapa sangat sedih dan kecewanya ketika Rose melihat wajah dirinya yang cacat dan juga terlihat menyeramkan. Rose pun akan berusaha menyembuhkan dan mengembalikannya seperti semula, bagaimanapun caranya. Setelah berusaha mencari tahu tempat atau instansi yang bisa menyembuhkan wajah Rose, akhirnya Rose menemukan jawaban. Pada suatu hari Rose mendapatkan sebuah email dari klinik bernama Burok, yang mana klinik ini bisa mengembalikan wajah Rose dengan program bernama Transhumanis. Singkat cerita, pada keesokannya Rose ditemani oleh Chelsea dan mereka pun langsung berangkat OTW menuju klinik tersebut. Ketika sudah sampai di tujuan, Rose langsung mendapat penanganan oleh dokter bernama William. Ini dokternya. William ini merupakan dokter utama pada klinik tersebut. Setelah mengecek keadaan wajah Rose, William mengatakan kalau Rose ini cocok dalam program Transhumanis. Namun faktanya program tersebut belum pernah terrealisasikan. Dalam kata lain, Rose merupakan pasien pertama dalam program itu dan dirinya akan menjadi bahan eksperimen. Namun Rose tidak keberatan mendengar tersebut. Tapi yang membuatnya ragu adalah masalah biaya Rose tentunya. Dia tidak bisa membayar biaya pada program itu. Dokter William menjawab, Rose tidak perlu memikirkan masalah biaya. Jika programnya berhasil, Rose tidak perlu membayar semua program ini. Program ini khusus diberikan gratis untuk Rose. Mendengar kabar itu, tentu saja Rose ini sangat senang dong. Tanpa loba ngomong deui, Rose pun langsung menyetujui program pengembalian wajahnya itu. Opinion that keeps life-changing treatments like. I'll be right outside whenever you're ready. Singkat cerita, tibalah hari penanganan luka di wajah Rose. Terlihat Dr. William sedang bersiap-siap bersama beberapa asistennya. Namun yang anehnya, mereka menggunakan pakaian berwarna merah pekat. Tidak seperti kebanyakan tim medis yang identik dengan warna putih. Entah apa alasannya, yang pasti mereka malah terlihat seperti kelompok sekte menyeramkan. Setelah semuanya siap, operasi pun dilakukan, di mana Dr. William menempelkan implan pada pipi kiri Rose. Namun ada yang aneh pada implan tersebut. Terlihat seperti ada yang bergerak di dalam implan itu. Dan pada akhirnya operasi itu pun berjalan lancar tanpa ada sedikit pun kendala sampai selesai. Ketika Rose masih berbaring di ranjang dan belum sadar dari biusnya, Brad datang untuk menjenguk dan membawakannya bunga untuk Rose. Kemudian sebelum pulang, Dr. William terlebih dahulu mengajak Brad mengobrol sebentar di ruangannya. Entah apa yang mereka bicarakan. What? Interdependence. Life in all state always take. Setelah beberapa saat, akhirnya Rose tersadar. Lantas ia pun langsung membuka balutan perban pada wajahnya. Di hadapan cermin, betapa senang dan terkejutnya ketika Rose melihat wajahnya yang kembali normal seperti dulu dan tidak ada bekas operasi sedikit pun. Rose bahagia atoh dengan wajahnya yang kembali sempurna. Namun di balik itu, Rose merasakan seperti ada yang aneh pada pipinya. Akan tetapi Rose tidak memperdulikan hal itu. Penting mah aing bisa gelis deui. Kemudian Rose berjalan
menuju ke kolam renang. Dan di kolam renang itu sudah ada seorang pria, kita sebut saja si Kuntala. Tanpa menyapa atau kenalan terlebih dahulu, Rose langsung mencium si Kuntala di kolam itu. Dan keanehan pun mulai terjadi di sini, di mana si Rose bukan hanya mencium, melainkan menggigit mulut si Kuntala hingga berdarah. Fuck. I got up last night. The swimming pool. Kemudian Rose menceritakan kejadian itu pada Dr. William. Dan William menjawab kalau kejadian tersebut hanyalah halusinasi Rose saja, mungkin karena efek obat pasca operasi kemarin. Rose juga mengaku kalau nafsu makannya kini bertambah. Dirinya lebih sering merasa lapar dibanding sebelum menjalani operasi. Maka dari itu, Dr. William memberikan beberapa obat dan suplemen berwarna merah untuk membantu proses pemulihan Rose. But you can schedule that on your way up. Our inner truths, desires, I feel strong, very strong. even Pada akhirnya Dr. William sudah mengizinkan kembali pulang dan bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa. Chelsea yang melihat wajah Rose juga sangat senang dan tak percaya wajah Rose bisa kembali sesempurna itu. Mereka merayakan kesembuhan dan keberhasilan operasi Rose di sebuah klub. Kebetulan di sana Rose bertemu dengan bosnya yaitu Jenter. Melihat keadaan dan penampilan Rose sekarang, Jenter terpukau karena sekarang Rose sangat berbeda. Bahkan Jenter memuji pakaian yang Rose pakai, dan pakaian itu Rose sendiri yang merancangnya. Melihat Rose yang cantik, Jenter pun mengajak Rose kembali bergabung dengan perusahaannya. Rose sangat menikmati pesta di malam itu bercumbu dengan seorang pria. Kita sebut saja pria itu si Ujang. Di sini keanehan kembali terjadi. Lagi-lagi Rose menggigit pria itu dan mencakar perut si Ujang hingga sobek. Keesokannya saat Rose terbangun, ia mengira kalau kejadian semalam hanyalah halusinasi sama seperti yang terjadi di klinik. Kemudian Rose langsung meminum obat dan suplemen merah yang diberikan oleh Dr. William. Kemudian kita diperlihatkan pada orang-orang yang sedang syuting, dan salah satu pemain merupakan pria yang Rose gigit di kolam renang, yaitu si Kuntala. Awalnya si Kuntala ini terlihat biasa saja, tidak ada keanehan sedikit pun. Namun saat syuting dimulai, tiba-tiba si Kuntala malah mengamuk dan menyerang, kemudian menggigit lawan mainnya dengan sangat sadis. An idea. Trent, we got Trent on set. Sementara di sisi lain, ketika Rose sedang menggambar rancangan gaun, tiba-tiba ia merasa sangat lapar. Kemudian ia pun segera meminum suplemen yang diberikan Dr. William. Namun suplemen itu tidak berpengaruh, malah Rose merasa semakin lapar. Kemudian Rose mencoba ke dapur dan membuka kulkasnya. Siapa tahu ada makanan, dan ia menemukan sepotong daging. Tanpa loba omong, ia pun langsung memakannya mentah-mentah. Padahal yang kita tahu, Rose ini tadinya merupakan seorang vegetarian. Namun entah kenapa, teuing kunaon, ia mau memakan daging itu. Namun sepotong daging tadi masih belum bisa menghilangkan rasa lapar yang menyerang Rose. Ia bingung harus bagaimana dan harus makan apa. Please pick up. Setelah itu, Rose mencoba berjalan-jalan keluar rumah. Kemudian ia melihat seorang pria yang tengah berada di dalam mobil. Lantas Rose mencoba mendekatinya dan mulai menggoda pria tersebut. Tiba-tiba Rose menggigit leher pria itu dan menyedot darah yang keluar dari lehernya. Singkat cerita, pada keesokannya, ketika sudah terbangun dari tidurnya, Rose melihat terdapat noda darah pada mulutnya. Disinilah Rose baru sadar kalau keanehan yang selama ini ia lakukan bukanlah halusinasi, melainkan benar terjadi. Maka dari itu ia akan kembali ke klinik dan meminta petunjuk atau bantuan kepada Dr. William tentang keanehan yang terjadi pada dirinya. Sesampainya di klinik, Rose langsung menceritakan semua yang terjadi. Rose yakin kalau semua ini bukan halusinasi, namun jawaban Dr. William masih sama, dan ia yakin kalau Rose hanya berhalusinasi saja. Ternyata si Kuntala juga masih berada di klinik itu. Kini si Kuntala sudah berubah menjadi monster dan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Bahkan yang lebih parah dan mengerikan, para korban yang terkena gigitan itu melakukan hal yang sama, yang berarti ini semua adalah semacam virus yang bisa menular pada semua orang lewat gigitan seperti zombie. Pada keesokan hari, akhirnya Rose sudah mulai kembali bekerja di perusahaan lamanya.
Pada hari itu Rose berhasil menyelesaikan beberapa rancangan busana dan rancangannya kali ini mendapatkan apresiasi dari si Genter. Genter memuji hasil karya Rose yang luar binasa dan desain yang digambar oleh Rose identik dengan warna merah darah. Tak berselang lama Brad mendatangi Rose untuk mengajaknya makan siang. Mereka pun makan berdua di sebuah restoran. Saat itu Rose mempunyai niatan akan menggigit Brad, namun ia masih kuat menahan hingga dirinya harus menggigit lidahnya sendiri. Kemudian Rose segera pergi ke toilet dan di sini ia terkejut melihat pada mulutnya telah tumbuh taring-taring kecil. Menyadari hal itu, Rose pun segera mengajak Brad ke kantor. Namun saat akan pergi, tiba-tiba seseorang menerobos jendela dan menyerang Rose. Pria tersebut adalah pria yang Rose gigit saat di dalam mobil tempo hari. Sementara rumah sakit Siloam terlihat di sana juga sudah penuh dengan pasien yang masalahnya sama seperti si Kuntala. Para dokter dan ilmuwan belum bisa memvonis secara pasti penyakit atau virus apa yang sedang menyerang ini. Namun mereka menduga kalau penyakit ini semacam penyakit rabies yang bisa menular pada siapa saja yang terkena gigitan penderita. Jika seseorang terinfeksi virus ini, dipastikan orang itu akan berubah menjadi ganas dan rasa tinggi ingin mengkonsumsi darah manusia. Dengan begitu mereka akan saling menggigit satu sama lain hingga virus semakin menyebar luas. Kemudian di tempat lain, Rose yang akan pulang ke rumahnya sempat terjatuh karena rasa lapar yang sangat tak tertahankan lagi. Kemudian seorang pria yang melihat Rose terjatuh, ia pun mencoba membantu Rose. Namun tiba-tiba Rose berubah menjadi monster dan menyerang pria tak bersalah yang berniat menolongnya. Kemudian Rose berhalusinasi di mana dirinya sedang berada di sebuah klinik dengan para perawat yang bertingkah aneh di sekelilingnya. Para perawat itu memakaikan baju berwarna merah kepada Rose seperti baju yang digunakan Dr. William dan asistennya saat operasi. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Rose saja. Lagi-lagi Rose merasakan lapar yang tak tertahankan. Ia pun segera meminum suplemen merah yang diberikan oleh Dr. William. Saat meminum, Rose tak sengaja menjatuhkan botolnya hingga pecah. Betapa terkejutnya Rose bahwa yang selama ini yakin sebagai suplemen ternyata itu adalah darah manusia yang sangat kental. Setelah itu Rose berangkat ke kantor bekerja seperti biasanya, dan pada hari ini ia berhasil menyelesaikan gaun merah yang disukai oleh Genter. Kemudian seorang model pun mencoba memakainya di hadapan Genter dan beberapa orang lain. Betapa senangnya si Genter ketika melihat busana buatan Rose yang terlihat sangat mewah. Maka dari itu Genter pun akan memamerkannya di acara fashion show malam nanti. Well, Rouse, move. Very impressive work, Rose. Singkat cerita, acara fashion show pun akan segera dimulai. Terlihat banyak sekali tamu yang berdatangan. Sementara Rose sibuk mencari Chelsea, karena Chelsea lah model yang akan menggunakan gaun buatannya. Dikala sedang riuh mencari Chelsea, Rose mendapatkan telepon dari Dr. William dan ia menyuruh Rose untuk segera menemuinya saat itu juga. Namun Rose tidak bisa karena sedang sibuk dengan acara perusahaannya. Setelah beberapa saat, akhirnya Chelsea datang. Alasannya terlambat adalah karena banyak sekali orang-orang di jalan yang sudah terinfeksi virus. Ternyata si Chelsea ini sudah tergigit dan terinfeksi virus tersebut. Ketika berada di luar gedung, terlihat Rose sudah tidak kuat lagi menahan rasa laparnya sehingga membuat dirinya terjatuh. Kemudian muncul dua orang pria yang merekam Rose ketika sedang tergeletak di jalan. Tiba-tiba tubuh Rose mengeluarkan makhluk aneh seperti gurita dan langsung membunuh dua pria yang merekamnya itu. Tak berselang lama Brad melihat Rose yang tengah tergeletak. Ia pun langsung membawanya masuk kembali. Brad mengajak Rose agar segera menemui Dr. William. Namun Rose menolak karena acara pentingnya akan segera dimulai. Setelah beberapa saat, akhirnya acara pun dimulai. Terlihat para desainer dan model saling pamer karya mereka. Namun saat karya Rose ditampilkan, tiba-tiba Chelsea mengamuk dan menyerang semua orang di hadapannya. Acara yang tadinya meriah berubah menjadi mencekam. Ditambah anggota kepolisian datang dan menembak Chelsea hingga tewas di tempat.
Setelah kejadian itu, keesokannya Brad membawa Rose bertemu dengan Dr. William. Akhirnya William jujur kalau keanehan yang selama ini Rose alami bukanlah halusinasi, melainkan kenyataan. Rose yang mendengarnya pun kaget, ruas, dan merasa sangat sedih. Kemudian Dr. William membawa Rose dan Brad ke suatu ruangan. Ternyata ruangan itu semacam kurungan, di mana Dr. William bisa memantau mereka dari ruangan lain. Dan selama ini William telah menyuruh Brad untuk terus memantau pergerakan Rose. Jika kalian ingat, di mana adegan saat Brad diajak masuk ke ruangan oleh Dr. William. Nah, ternyata mereka sedang membicarakan keadaan Rose jika suatu saat bakal seperti ini. Dalam artian mereka telah bekerja sama. Rose. Rose yang mengetahui hal itu sangat kecewa dan marah kepada Brad. Akibatnya, Rose tidak akan mempercayai Brad lagi. Kemudian William menyiramkan darah kepada Brad dengan tujuan supaya memikat perhatian makhluk lain yang berada di sana. Ternyata di ruangan itu terdapat sosok monster yang menyeramkan, dan monster itu merupakan istri dari William sendiri. Jadi William menjadikan istrinya sendiri sebagai bahan percobaan, guys. Pada saat itu, istrinya mengidap penyakit kanker. Awalnya William yakin bisa menyembuhkan penyakit istrinya. Namun ternyata eksperimennya malah berubah istrinya sendiri menjadi monster. This itself became immortal. I was limiting myself. Saat monster itu akan menyerang Brad, Rose pun langsung membunuh Brad terlebih dahulu dengan menggunakan tentakel yang keluar dari kelek alias ketiaknya. Kemudian Rose juga membunuh istri William yang sudah menjadi monster itu. Dan terakhir, Rose membunuh dirinya sendiri dengan menggorok lehernya di hadapan Dr. William. Adegan terakhir pun memperlihatkan si Dr. William yang sedang menyiapkan makanan menggunakan darah. Untuk siapakah makanan itu? Dan ya, makanan itu ternyata untuk Rose. Selama ini Dr. William telah berhasil dengan eksperimennya dan mengubah Rose menjadi manusia abadi. Sudah jelas saat Rose menggorok lehernya sendiri, ternyata ia tidak terbunuh. Pada akhirnya impian Dr. William selama ini sudah tercapai pada tubuh Rose. Dan film pun selesai, guys. Nah, jika kalian menyukai dengan alur filmnya, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dan maka dari itu, saya dari Pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye.